Halo, saya Imelda Anilanda Marbun, NIM 4191111002. Pada mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar digital interaktif berbasis multimedia, pada saat ini saya akan membahas di bab 2, itu mengenai penelitian pengembangan. Apa itu penelitian pengembangan? Penelitian pengembangan adalah penelitian ilmiah yang menelaah suatu teori, model, konsep, atau prinsip yang menggunakan hasil telaah untuk mengembangkan suatu produk, di mana penelitian pengembangan ini berorientasi pada produk. Selanjutnya di sini, penelitian pengembangan di sini itu R&D, di mana R&D itu adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada. Dan penelitian ini berbentuk siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk tertentu. Selanjutnya, ini ada metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pada metode R&D ini, metode dalam R&D ini itu ada 3, deskriptif, evaluatif, eksperimen, di mana di deskriptif ini digunakan dalam studi awal, menghimpun data kondisi yang ada. Pertama, kondisi produk sudah ada, bahan perbandingan produk yang akan dikembangkan. Kedua, kondisi pihak pengguna, sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan lain-lain. Ketiga, kondisi faktor pendukung dan penghambat, baik manusia, sarana prasarana, biaya, dan pengelolaan dan lingkungan. Selanjutnya dievaluasi. Ini digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi baik hasil maupun proses. Ini berdasarkan temuan uji coba, diadakan penyempurnaan. Kita masuk ke selanjutnya, itu ada eksperimen, di mana digunakan untuk menguji keampuhan suatu produk yang dihasilkan tersebut pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk. Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random, dan perbandingan hasil 2 kelompok eksperimen inilah yang menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dikembangkan. R dan D tadi. R itu research, dan D itu development. Kalau di research, ini dia meneliti, menghasilkan rancangan produk. Ini terbagi dari metode, populasi sampel, teknik, pengumpulan data, teknik, analisis data, desain. Selanjutnya, kalau di development, ini dia membuat produk dan mengujinya secara berulang. Di sini dia cara membuat produk dan pengujian produk. Nah, ini dia. Kebijakan, sistem pelayanan, metode dan bidang pembelajaran, produk pelatihan, model pengembangan sistem lalu lintas. Ini adalah produk yang dihasilkan pada bidang. Ya, ada bidang sistem pelayanan, kebijakan, metode dan media pembelajaran, program pelatihan, model pembangunan sistem lalu lintas. Selanjutnya langkah prosedural. Pertama itu ada identifikasi dan menetapkan masalah. Kedua, identifikasi pemecahan masalah. Ketiga, kajian pustaka. Keempat, penetapan metode pengembangan. Kelima, pengembangan produk. Keenam, uji coba produk. Dan terakhir, revisi. Nah, ini dia. Ada 5 model pengembangan. Di Bord dan Galt tahun 2003, R dan D. Thiagarajan tahun 1974, 4D. Robert Maribe tahun 2009, ADIE. Pichey
Ritchie and Klein tahun 2009 ini PPE, dan model lain RPPT. Selanjutnya kita masuk ke Borg and Gall. Langkah-langkah penelitiannya itu dari riset dulu, baru ke development, di mana dia research and information, planning, baru pengenalan produk awal, testing awal, revisi produk, uji coba, revisi produk siap operasional, lapangan operasional, revisi final, dan dilanjut ke diseminasi dan implementasi. Selanjutnya, 10 langkah utama dalam siklus lengkap penelitian dan pengembangan. Ini diambil dari Borg, Walter R. and Gall, Meredith Dermain tahun 1983. Penelitian awal dan pengumpulan informasi melalui review literatur tentang produk pendidikan yang akan diteliti melalui jurnal dan hasil penelitian lain. Produk tersebut dapat meliputi bahan pelatihan atau bahan pembelajaran tercetak, bahan pembelajaran bermedia, sistem pelayanan pendidikan, dan sistem manajemen pendidikan, sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua, buku-buku teks yang relevan. Ketiga, observasi lapangan tentang penggunaan produk pendidikan yang sudah ada di berbagai tempat, wawancara dengan pihak pemangku kepentingan. Kedua, ini ada perencanaan, di mana perencanaan ini satu, perumusan tujuan pendidikan secara spesifik yang diharapkan dicapai bila menggunakan produk yang akan dikembangkan. Apa tujuan pendidikannya nanti? Selanjutnya, penentuan urutan isi atau materi pendidikan atau rancangan sistem manajemen yang akan dikembangkan. Selanjutnya, kemungkinan pelaksanaan uji coba skala kecil. Yang ketiga, ada pengembangan produk awal atau draft. Pengembangan bahan pembelajaran atau sistem manajemen baru, pengembangan buku pedoman dan panduan atau handbook, pengembangan instrumen evaluasi. Yang keempat, ada uji coba awal atau evaluasi formatif. Pertama, 1-3, sekolah masing-masing 6-12 subjek peserta didik per sekolah. Selanjutnya, interview, observasi, kuesioner, dan analisis data. Kelima, ada revisi utama produk. Ini berdasarkan hasil butir ke-4, di mana hasil uji coba. Dari hasil uji coba ini, kita revisi, gitu. Keenam, uji coba utama atau skala sedang, 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek per sekolah. Di mana di sini data kuantitatif hasil pretest sampai post-test ini kita analisis. Dan hasil analisis dinilai atas dasar pencapaian tujuan pendidikan dan bila mungkin dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketujuh, revisi produk operasional. Ini berdasarkan hasil butir ke-6. Yang kedelapan, uji coba operasional. Ini skala luas. Kalau tadi dia uji coba utama skala sedang. Kalau dia uji coba awal, ini dia evaluasi formatif. Kalau uji coba awal 6-12 subjek, kalau dia uji bisa gitu, dia lebih kecil gitu. Kalau uji coba utama dia kesedang gitu, 5-15 sekolah, 30 atau sampai 100 subjek per sekolah gitu. Kalau dia udah di uji coba operasional, ini dia lebih tinggi, lebih luas. Dia bisa sampai 10-30 sekolah dengan 40-200 subjek per sekolah. Di sini adapun yang bisa kita lakukan itu interview, operasional, kuesioner, dan analisis data. Yang ke-9 ada revisi produk final berdasarkan hasil butir ke-8. Ya. Dari hasil butir ke-8 dilanjutlah dengan revisi produk final. 10. Diseminasi dan implementasi, di mana diseminasi ini bertujuan membantu pengguna potensial menjadi sadar akan adanya produk hasil penelitian dan pengembangan dan menyaksikan keberhasilan penggunanya.
penggunaannya. Selanjutnya laporan tentang produk, di mana di sini dipresentasikan dalam pertemuan profesional dan jurnal. Selanjutnya ada implementasi dengan membantu mengadopsi menggunakan produk tersebut di lingkungan kerja. Karena ada proses diseminasi, maka R dan D acap kali disebut R, D, dan D, research, development, and dissemination. Selanjutnya, ini ada step of system approach model of education, research, and development. Ini dari Gall, Joyce, and Borg tahun 2007, di mana di sini identifikasi instructional goals. Ini dia terbagi dua, ada conduct instructional analysis dan analysis linear and context. Ini keduanya sama-sama mengarah ke right performance subjektif, selanjutnya ke development assessment instructional, ke development instructional strategi, baru development selection instructional material, dan design and conduct informative evaluate of instructional. Dan ini terbagi, kalau dia di conduct instructional analysis, ini dia melalui revisi instructional. Kalau dia analysis learn and context, ini tidak melalui revisi instructional. Dan yang terakhir, ini design and conduct summative evaluate. Di mana seluruh proses desain instructional di carry secara utuh diadaptasi secara education, research, and development to truthfully represent the R&D process. Your project should include at least one step of informative or summative evaluate. Nah, ini tadi step 1, di mana step 1 tadi identifikasi instructional goals, di mana kebutuhan instructional. Kebutuhan adalah kesenjangan antara keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan atau seharusnya. Keadaan saat ini diketahui melalui studi lapangan, sedangkan keadaan yang seharusnya diketahui ini ya melalui kajian teori dan harapan stakeholders. Kesenjangan yang signifikan dan sangat penting menunjukkan adanya masalah. Masalah yang disebabkan kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap diatasi dengan penyelenggaraan program instruksional, sedangkan yang disebabkan faktor lain diatasi dengan perbaikan faktor lain dan manajemen. Nah, selanjutnya tujuan instruksional umum. Ini ditentukan atas dasar, satu itu ada hasil analisis kebutuhan, performance analysis, need assessment, analysis of people who are going a job, or from some other requirement for new instruction. Yang kedua ada standar nasional atau internasional yang dijadikan acuan oleh kurikulum program studi atau mata kuliah, mata pelajaran. Proses mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan merumuskan tujuan instruksional umum dilakukan melalui penelitian awal. Proses tersebut dalam rangka riset and information selecting, seperti yang dimaksud dalam langkah pertama dalam model R&D edisi 4 dari Born and Gall tahun 1983. Ini step kedua, conduct instructional analysis. Conduct instructional analysis atau melakukan analisis instruksional. Ini analisis instruksional adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus sehingga tersusun dan terkait secara logis dan sistematis. Step ketiga, ini analisis learn and context, learn entering behavior. Entering behavior adalah kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik sebelum mengikuti mata pelajaran Anda. Entering behavior line adalah garis batas antara kompetensi yang sudah dikuasai dan kompetensi yang masih perlu diajarkan. Selanjutnya perilaku awal.
peserta didik yang relevan dengan pembelajaran yang akan Anda desain. Pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal yang telah dimiliki atau dikuasai pada saat mulai mengikuti pembelajaran mata kuliah. Yang kedua, apakah pembelajaran itu membutuhkan perilaku prasyarat? Bila iya, apakah peserta didik telah memilikinya? Bila belum memilikinya, diperlukan pembelajaran matrikulasi. Matrikulasi apa gitu? Yang B, bila tidak membutuhkan perilaku prasyarat, mulailah pembelajaran dari perilaku awal peserta didik. Selanjutnya, karakteristik peserta didik yang relevan dengan bahan pembelajaran yang akan Anda desain. Ini ada 5. Yang pertama itu latar belakang pendidikan. Yang kedua, motivasi untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, kepemilikan atau akses terhadap sumber belajar dan sarana belajar untuk mata kuliah. Yang keempat, kebiasaan belajar atau tatap muka, mata mandiri. Yang kelima, domisili dan saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi dan karakteristik awal peserta didik, di mana perilaku awal dan entering behavior line. Kedua, karakteristik awal pelajar. Ya. Satu itu, apakah dia heterogen dalam kompetensi awal, belum terbiasa belajar mandiri, belum punya budaya membaca yang baik, belum biasa disiplin mengatur waktu atau belajar, belum biasa belajar secara sistematik, gitu. Belum biasa belajar sambil berpikir untuk menerapkan, pada umumnya tidak punya akses terhadap internet, pada umumnya termotivasi eksternal untuk ijazah atau gelar dalam rangka kenaikan karir atau kelas. Selanjutnya, step 4. Ini cara merumuskan tujuan instruksional dengan format ABC. A, audience, di mana ABC itu A, audience, peserta didik, B, behavior, skill, perilaku atau kompetensi, C, condition, kondisi pada saat sedang dites, D, degree, tingkat pencapaian yang dapat diterima. Di mana tujuan instruksional khusus disebut oleh sebagian praktisi mengandung kompetensi dasar. Selanjutnya, di step 5, develop assessment instrument, ini menyusun alat penelitian hasil belajar, di mana mengevaluasi penilaian hasil belajar dan tujuan instruksional, pengembangan alat penilaian hasil belajar, dan alat penilaian hasil belajar. Dia apakah berupa tes atau dia non-tes. Selanjutnya, jenis tes dilihat dari cara menginterpretasikan skor hasilnya. Ada tes acuan patokan dan ada tes acuan norma. Di mana tes acuan patokan describe the performance of the student in terms of the actual skill or text that are included in the test. A criterion reference test score indicates the level of performance and on a well-specified domain of content. Selanjutnya di step 6 itu ada develop instructional strategi. Di mana urutan kegiatan pembelajaran menunjukkan langkah pembelajaran yang sesuai dengan sintaks dari metode atau kombinasi dari beberapa metode. Kedua, pada prinsipnya, format kegiatan pendahuluan dan penutup ini bersifat konstan atau tetap, sedangkan langkah-langkah penyajian bersifat dinamis sesuai dengan sintaks dari metode yang digunakan. Dan di step 7, ini dia development select instructional material. Ini mengembangkan dan memilih bahan instruksional. Nah, di sini dia strategi instruksional adalah blueprint dari sistem instruksional yang akan dikembangkan. Kedua bentuk bahan instruksional disesuaikan dengan pendekatan instruksional yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada bentuk bahan instruksional yang sesuai dengan pendekatan instruksional.
Pertama itu ada pendekatan instruksional, yang kedua ada bentuk bahan instruksionalnya. Kalau di pendekatan instruksional sistem pembelajaran mandiri atau SPM, bentuknya itu modul instruksional untuk pendidikan jarak jauh. Yang kedua sistem pembelajaran tatap muka atau SPTM, ini dia bahan instruksional kompilasi. Yang ketiga sistem pembelajaran kombinasi atau SPK, ini dia kombinasi modul instruksional PJJ dan bahan instruksional kompilasi. Selanjutnya di step 8, Design and Conduct Formative Evaluate of Instruction. Di mana tahap evaluasi formatif ini on-to-one, evaluate by expert, ahli isi, contact expert plus minus 3 orang, instructional designer 1 orang, ahli tes dan pengukuran 1 orang, graphic designer 1 orang, ahli bahasa 1 orang, ahli produk si media cetak 1 orang, non cetak 1 orang. Di mana dia file trial by plus minus 30 student. Selanjutnya instrumen evaluate formatif. Ini ada pedoman wawancara, kuesioner, pedoman observasi, dan di akhir tes hasil belajar. Di step 9, revisi instruksional atau revisi pembelajaran, di mana revisi pembelajaran dilakukan 4 kali sesuai dengan temuan penelitian evaluasi. Yang pertama itu one-to-one expert, one-to-one learner, small group evaluation, field trial. Selanjutnya ada design conduct summative atau evaluasi sumatif. Dia evaluasi sumatif ini dilakukan oleh tim dan narasumber yang tidak terlibat dalam proses pengembangan. Di mana tujuan evaluasi sumatif ini mendokumentasi pelaksanaan pembelajaran, mengukur efektivitas pembelajaran, merekomendasi diteruskan atau dihentikan penggunaan model pembelajaran yang sedang dievaluasi tersebut. Catatan, karena dilakukan oleh evaluator eksternal, maka temuan evaluasi sumatif bersifat lebih objektif, mempunyai kekuatan moral, kredibilitas, dan legitimasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan advokasi oleh pengambilan keputusan. Tadi R dan D. Selanjutnya kita masuk ke Tyagarajan 4D, di mana ini dia 4D, define, design, development, dissemination. Di mana ini dia dari evaluasi, dia ke implementasi, analisis, desain, development, begitu juga seterusnya. Ini model dia. Selanjutnya model Ritchey DPE, di mana kalau model ini dia terbagi atas 3, desain, produk, sama evaluasi. Selanjutnya dari R dan D Sugiono, ini penelitian dan studi literatur, ini dia spesifiksi produk. Ini dia dimulai dari penelitian dan studi literatur, dilanjut rancangan produk, validasi rancangan, pembuatan produk, pengujian lapangan produk 1, revisi produk 1, pengujian lapangan produk 2, revisi produk 2, pengujian produk 3, revisi produk 3. Nah, inilah dia spesifik produk. Dilanjutlah dan di akhir diseminasi. Selanjutnya level dari R dan D. Level 1, level 2, level 3, level 4, di mana yang pertama, yang paling bawah itu meneliti, menghasilkan rancangan, tetapi tidak memproduksi dan mengujinya. Yang kedua, tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Yang ketiga, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada, diteliti dan dikembangkan lagi.
Dan yang keempat, meneliti dan menciptakan produk yang baru. Selanjutnya, rumusan masalah. Masalah dirumuskan dengan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Artinya, pengembangan menyatakan apa masalahnya dan bagaimana memecahkannya, serta mengapa seperti itu memecahkannya. Selanjutnya ada kajian pustaka, kajian kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, teori, prinsip yang digunakan sebagai landasan, pemecahan masalah, pengembangan produk, kajian mengenai temuan empirik yang terkait dengan produk. Selanjutnya model pengembangan. Model pengembangan, prosedur pengembangan, terus uji coba produk. Di uji coba produk, ini kita melihat desain uji cobanya, gimana subjek cobanya, jenis datanya, instrumen pengumpulan datanya, teknik analisis datanya, gitu. Selanjutnya di desain uji coba, ini dia terbagi dua, uji coba ahli dan uji coba pemakai. Di mana uji coba ahli ini ahli isi, ahli media, ahli desain. Terus uji coba pemakai ini dia perseorangan dari kelompok kecil, perseorangan kelompok kecil terus ke lapangan besar. Gitu. Laporan penelitian pengembangan ini terdiri dari 5 bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode pengembangan, bab 4 hasil pengembangan, dan bab 5 kajian dan saran. Di bab 1 pendahuluan, seperti biasanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Selanjutnya di bab 2, kajian pustaka, ini dia mencakup kajian kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, teori, prinsip yang digunakan sebagai landasan pemecahan masalah pengembangan produk. Yang kedua, kajian mengenai temuan empirik yang terkait dengan produk. Di bab 3 ada metode pengembangan, ini mencakup model pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba produk. Uji coba ini desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen, teknik, analisis. Di bab 4, hasil pengembangan, ini ada 3, penyajian data, analisis data, dan revisi produk. Di kajian dan saran, kajian produk yang ini mencakup kajian produk yang telah direvisi, saran ini mencakup pemanfaatan, baru diseminasi, dan pengembangan lanjut. Ini bentuk proposal penelitian, tahap riset, tahap pengembangan. Ya, demikian yang dapat saya paparkan pada presentasi di bab 2 ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.